Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Syabania dari kelas 11 OTKP. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai skema usaha yang saya ingin jalankan. Berikut penjelasannya. Nah, ada riwayat singkat usaha. Di masa sekarang ini, bisnis kuliner menjadi jenis usaha yang cukup populer di masyarakat. Oleh karena itu, saya sangat tertarik untuk menjalankan usaha kuliner. Salah satunya adalah pisang nugget. Jenis usaha makanan ini memang cukup familiar dan banyak orang jual. Tetapi, dengan usaha ini kita bisa mendapat banyak keuntungan, karena modal yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Terutama bagi sebagian besar orang yang sudah mengetahui rasa dari pisang nugget ini sangat lezat, apalagi ditambah dengan topping yang beraneka macam, sudah pasti semua kalangan menyukainya. Dan karena itulah saya semakin yakin untuk menjalankan usaha di bidang makanan, yang meskipun makannya sudah familiar, tapi saya akan mencoba berinovasi. Selanjutnya adalah latar belakang. Pisang nugget ini adalah makanan ringan yang berasal dari olahan pisang yang divariasikan dengan berbagai jenis topping. Topping pisang yang digunakan pun beraneka jenis, mulai dari Oreo, coklat, keju, green tea, Milo, hingga Coco Crunch. Sesuai dengan namanya, pisang nugget ini bentuknya seperti nugget, lengkap dengan sensasi krenyes-krenyes yang berasal dari tepung roti. Nah, nugget pisang ini adalah salah satu jajanan ikonik dari Makassar loh. Saat ini, kreasi makanan berbahan pisang memang semakin variatif dan semakin menarik. Salah satunya nugget pisang ini, yaitu camilan yang sedang kekinian ini menjadi favorit di kalangan generasi milenial. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi dari toko Pinatap ini adalah menjadikan pisang nugget sebagai produk makanan yang dikenal masyarakat dengan berbagai rasa yang bervariasi dan bentuk yang unik untuk memuaskan para konsumen. Misinya ada 5. Yang pertama, mengutamakan kualitas produk. Yang kedua, berorientasi kepada kepuasan konsumen. Yang ketiga, mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan. Yang keempat, mengembangkan usaha serta untuk memperluas usaha di berbagai daerah. Dan yang kelima, menambah wawasan tentang cara berbisnis. Selanjutnya, ada analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, produk yang akan dihasilkan, yaitu pisang nugget beraneka topping. Yang kedua, gambaran pasar. Selain face-to-face dengan konsumen, kita juga melayani di media sosial, misalnya Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Yang ketiga ini target pasar yang dituju. Yang kita tuju ini per individu, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia. Yang keempat ini persaingan. Saat ini terdapat banyak pesaing yang menjual produk ini, di antaranya Banatop, Sang Pisang, Raja Cau, dan Pisang Nugget Rajo. Next, di sini ada strategi pemasaran. Yang pertama ini pengembangan usaha dagang. Di pengembangan usaha dagang ini, kita harus benar-benar jeli melihat pasar dan juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain. Maksudnya adalah kita harus terus update dan mengumpulkan informasi untuk mendukung kemajuan usaha kita. Yang paling penting adalah memperluas jaringan komunikasi, yang tujuannya yaitu agar mempermudah kita mendapatkan informasi dan juga dapat memperluas daerah pemasaran, agar orang lebih mengenal produk kita. Yang kedua ini pengembangan wilayah pemasaran. Di pengembangan wilayah pemasaran ini, yang pertama saya akan memasarkan produk ini khususnya di wilayah Bogor. Nah, jika sudah ada perkembangan, saya akan membuka toko di berbagai kota, contohnya dari mulai Jabodetabek. Yang ketiga ini ada kegiatan promosi. Untuk kegiatan promosi ini, kita akan promosi menggunakan sosial media. Bisa dengan membuat poster atau slogan tentang produk ini, dan juga memakai jasa iklan di Instagram, serta memakai jasa selebgram untuk mempromosikan produk ini. Yang keempat ada strategi penetapan harga. Di sini kita menawarkan harga yang relatif murah dan sangat cocok untuk kaum generasi milenial. Dan pisang nugget ini dijual dengan harga mulai dari 24.000. Selanjutnya ini ada analisis SWOT. Di sini yang menjadi strength atau kekuatan ada 4,
Yang pertama dari kualitas produk yang baik. Yang kedua, camilan yang populer saat ini. Yang ketiga, disukai semua kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa, dan juga lansia. Dan yang keempat adalah harga yang terjangkau. Selanjutnya, yang menjadi weakness atau kelemahan, yaitu produk yang dihasilkan ini mudah ditiru, serta tidak cocok bagi orang yang tidak suka pisang. Selanjutnya ini adalah opportunity atau peluang. Peluangnya ini adalah mudah dalam pemasaran, alat dan bahan produksi mudah ditemukan, dan modal yang dibutuhkannya ini tidak terlalu besar. Dan selanjutnya adalah threat atau ancaman. Ancamannya ini adalah semakin banyak pesaing dan strategi bisnis yang mudah ditiru. Selanjutnya ada analisis bisnis. Di sini kita akan melakukan penjualan 2 kali dalam seminggu, misalnya hari Rabu dan hari Sabtu. Diperkirakan permintaan konsumen 20 pak per hari. Harga per paknya ini 24.000. Isinya 8 pisang nugget. Bisa kita lihat, penjualan per hari ini 20 pak dikali 24.000 yaitu 480.000. Dan penjualan per minggunya ini adalah 40 pak dikali 24.000 yaitu 960.000. Penjualan per bulannya yaitu 8 kali penjualan dalam 1 bulan. 160 pak dikali 24.000 hasilnya adalah 3.840.000. Dan bisa kita lihat penjualan per tahunnya 160 dikali 12 bulan yaitu 1920 pesanan per tahun. Nah, 1920 pesanan per tahun dikali 24.000 hasilnya adalah 46.080.000. Nah, itu adalah laba kotor. Jika kita ingin melihat laba bersihnya, dari 46.080.000 itu dikurangi modal kita selama 1 tahun penjualan. Dan ini adalah gambaran produk yang dihasilkan, yaitu pisang nugget yang beraneka topping. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari semua ini, dapat saya simpulkan bahwa dalam usaha pasti memerlukan proses pembelajaran dari berbagai pengalaman usaha yang sudah dijalankan, agar dapat memetik pembelajaran dari usaha atau pembelajaran sebelumnya, sehingga dapat mengembangkan usaha dengan lebih baik lagi dan dapat berjalan dengan lancar sesuai yang kita inginkan. Dalam usaha, asal kita ada kemauan dan keinginan, pasti kita bisa melakukannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.